Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sebuah krisis yang lagi panas-panasnya nih di salah satu jalur pelayaran paling krusial di dunia. Bayangin aja, 20% pasokan minyak dunia itu lewat sini setiap hari. Jadi, jalur sempit ini tuh ibarat urat nadi energi global. Dan sekarang, urat nadi ini lagi tersumbat total. Dan akibatnya, gila, ada sekitar 1.900 kapal komersial yang sekarang terdampar. Kebayangkan, ini jadi mimpi buruk logistik yang skalanya, wah, masif banget. Oke, pertanyaannya, gimana sih kita bisa sampai ke titik ini? Apa pemicunya? Semuanya dimulai tanggal 28 Februari 2026, waktu Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke Iran. Nah, Iran nggak tinggal diam. Sebagai balasan, garda revolusi mereka langsung nutup Selat Hormuz buat semua lalu lintas yang dianggap musuh. Ini benar-benar nunjukin gimana mereka pakai posisi strategis selat itu sebagai senjata. Nah, tindakan Iran ini langsung memicu perdebatan besar di level internasional. Pertanyaan utamanya, emang boleh ya mereka melakukan ini? Legal nggak sih blokade ini? Jadi, apakah Iran secara hukum bisa gitu aja nutup jalur air sepenting ini? Coba deh kita lihat aturannya. Jadi, ada yang namanya UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Nah, perjanjian inilah yang ngatur hukum laut internasional. Tujuannya jelas banget, menjamin hak lintas transit di selat-selat internasional biar kejadian kayak gini tuh nggak terjadi. Intinya, jalur pelayaran harus bebas. Tapi, disinilah letak masalahnya. Secara hukum internasional lewat UN Clause, semua kapal punya hak lintas transit. Negara di pesisir selat nggak bisa seenaknya melarang. Tapi, Iran punya celah. Mereka emang tanda tangan UN Clause, tapi parlemen mereka nggak pernah meratifikasi perjanjian itu. Jadi, argumen Iran adalah, hey, kami nggak terikat sama aturan itu. Nah, ini dia inti konfliknya. Situasinya jadi makin rumit kalau kita lihat geografinya. Menurut Profesor Jason Chuah, seorang ahli hukum maritim, seluruh lebar Selat Hormuz itu sebenarnya tumpang tindih antara perairan teritorial Iran dan Oman. Karena itu, Iran mengklaim kedaulatan penuh atas area tersebut. Jadi ini bukan perairan internasional murni gitu. Nah, karena aturannya jadi abu-abu begini, Iran sekarang memposisikan diri sebagai penjaga gerbang. Mereka bikin aturan main sendiri yang sangat selektif. Mereka menerapkan semacam sistem gerbang tol politik. Siapa yang boleh lewat? Ya, tergantung kedekatan politik negara itu sama Iran. Jadi bukan lagi soal hukum, tapi soal siapa kawan, siapa lawan. Dan Iran beneran loh mereka merilis daftar negara-negara yang dianggap teman dan diizinkan lewat. Di daftar itu ada Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Irak, Malaysia, Thailand, dan Bangladesh. Oke, terus gimana nasib negara yang nggak ada di daftar itu? Contohnya Indonesia. Nah, ini jadi menarik karena ternyata ada sejarahnya. Ingat kan, tahun 2023, pemerintah Indonesia pernah menyita dan melelang kapal tanker Iran karena aktivitas ilegal di perairan kita. Nah, sepertinya Iran nggak lupa. Akibatnya, di Maret 2026 kapal-kapal Indonesia awalnya ditolak lewat. Ini memaksa kita buat melakukan negosiasi diplomatik yang alot banget. Ini bukti nyata, kalau dalam geopolitik, masa lalu itu selalu punya peran. Oke, sekarang kita lihat kenapa masalah ini penting buat kita semua. Apa sih dampak globalnya? Dampak yang paling instan dan paling terasa sama kita semua? Yap, harga minyak. Lihat aja, sebelum krisis, harga minyak mentah Brent itu $82 per barel. Begitu krisis pecah, harganya langsung lompat ke $126. Jelas ini bakal kerasa banget pas kita isi bensin. Dan ini bukan cuma soal harga minyak loh. Para ahli udah ngasih peringatan. Kalau blokade ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat serius, bahkan bisa memicu resesi global. Jadi ini bukan lagi cuma urusan kapal yang terdampar, tapi menyangkut stabilitas ekonomi dunia. Saking seriusnya, para pemimpin di sektor energi nggak main-main dalam ngasih tanggapan. Sultan Al-Jaber, CEO ADNOC, bahkan bilang, ketika Iran menyandra Hormuz, setiap negara membayar tebusannya. Dia juga menegaskan kalau nggak ada negara yang boleh dibiarkan mengganggu stabilitas ekonomi global dengan cara seperti ini. Ini udah dianggap semacam terorisme ekonomi. Jadi, sekarang kita punya situasi di mana jalur perairan paling vital di dunia jadi pion dalam permainan catur geopolitik. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan kondisi genting kayak gini, apa langkah selanjutnya dalam permainan catur global ini? Dunia benar-benar menahan napas.